Oke, halo teman-teman. Malam ini Trade Fastpreneur mengundang tamu spesial entrepreneur muda di bidang F&B yaitu Kang Rizky Ananda. Nah, beliau founder dari Cancimen Food. Mungkin saya invite ya untuk IG Live malam ini terkait gimana caranya sih bisa belajar bisnis di bidang UMKM seperti itu. Saya udah invite untuk eh, kolaborasi IG Live-nya ya. Boleh untuk Rizky Ananda, Kang Miun, saya udah invite untuk IG Live-nya ya. Eh, Sorry, ada trouble sebentar ya. Hmm, Nah, oke, Oke, udah masuk. Suara udah jelas ya? jelas, jelas, jelas. Siap, siap. Oke, dimulai aja, Kang Miun ya. Oke, siap, siap. Oke, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini Trade Fastpreneur mengundang seorang entrepreneur muda ya Oke. di bidang FM. Itu foundernya Cancimen. Kebetulan Kang Rizky Ananda ini panggilan Miun aja ya, Kang Miun ya. Miun, Miun. Oke, oke. Kebetulan Kang Miun ini teman angkatan saya kuliah dulu di TMIP 2010 seperti itu di Unpad. Ya, Nah, ya. saya mengundang buat teman-teman belajar nih apa sih cara belajar bisnis di bidang UMKM karena Trade Fastpreneur ini ingin apa ya teman-teman bisa belajar nih dari pengalaman Kang Miun udah terjun langsung gitu di bisnis UMKM ini, founder dari Cancimen Food ya, betul Ya, ya. betul. Jadi teman-teman bisa follow nih untuk IG-nya @cancimenfood ya, Kang Miun Ya. ya. Seperti itu. Oke, dimulai aja Kang Miun ya. Halo. Oke, Oke, siap. atur nuhun pisan Kang Kamal. Terima kasih ya, Eh, Kang siap. Miun. Apa kabar Kang Miun? Tak kenal maka tak sayang ya seperti itu. Kita kenal dulu seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kang Miun udah apa ya mau masuk sharing ke teman-teman trade fastpreneur ya Hmm. seperti ini pada malam ini. Boleh diceritakan nggak sedikit tentang profil dan keseharian Kang Miun hari ini atau apa sih kesehariannya ngapain aja gitu? Silakan Kang Miun. Oke, atur nuhun ya. Ini keren banget ya. Trade Fastpreneur ini yang digagas oleh Kang Kamal ya. Ya, Eh, Perkenalkan teman-teman, saya Rizky, biasa dipanggil Miun atau dipanggil Uda ya. ya, ya, Jadi sebenarnya kalau untuk keseharian
karena memang saya memang dari awal kuliah ya mungkin ya. Awal kuliah itu usaha gitu jualan ya sampai sekarang pun ya gitu fokusnya bisnis gitu. Cuma sekarang saya selain bisnis juga bantu teman-teman di Garut untuk pengembangan inkubasi bisnis, kemudian juga sambil ngedosenin gitu. Oke. Siap, siap, siap. Oke, Kang Yun, berarti masih aktif ya untuk apa sharing-sharing terkait ilmunya seperti itu. Ya, Teman-teman betul. jangan lupa follow Trade Fastpreneur seperti itu dan Rizky Ananda 15 dan Chan Cimen Food ya seperti itu. Oke, sebelum memulai bagaimana sih bisnis UMKM di awal tahun ini Kang seperti itu? Karena kan UMKM ini benar-benar terdampak ya dari pasca pandemi itu 2020 pasti UMKM paling terdampak lah seperti itu. Jadi benar-benar recovery nih tahun 2023 sampai 2024 ini. Gimana sih bisnis UMKM di awal tahun 2024 ini? Apakah optimis gitu bisa UMKM ini bisa next level buat naik kelas lah, gitu. Iya, Seperti iya. itu Kang Yun. Gimana? Sebenarnya gini Kang, kalau kita lihat ya, yang sekarang nih, malah di momen pandemi ini banyak UMKM yang muncul gitu, dan itu momentum untuk beberapa UMKM itu jadi bukan malah jadi musibah tapi jadi berkah. Contohnya di Hmm, produk-produk produk makanan ya, makanan yang memang kecuali memang untuk UMKM yang bergerak di bidang kreatif, kemudian yang bergerak di bidang jasa atau di industri-industri yang lainnya. Tapi kalau untuk makanan sendiri, malah di pandemi itu naik loh. Kenaikannya juga lumayan drastis. Bahkan dulu kan sempat ada fenomena panik buying gitu, yang ya, orang sibuk beli Indomie 1 karton. Nah, biasanya tuh beli orang-orang juga selain beli mie instan pasti beli cancimen gitu. Nah, itu malah kalau saya alhamdulillah dapat berkahnya, Kang. hmm, Dapat berkahnya di pandemi. Jadi malah naik gitu penjualan. Kemudian di beberapa tempat juga kita meningkat gitu. Cuma kalau ngelihat sekarang kita label UMKM ya di tahun 2021 ya, menurut Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM itu malah saya lihat itu tuh bukan lagi kayak label kita tuh UMKM gitu masih kecil, enggak, malah UMKM itu kan sekarang maksimum pendapatannya 50 miliar Kang. ya, UMKM cuma ya kita kategorikan juga ada yang ultra mikro yang benar-benar baru startup merintis, ada yang usaha mikro, ada yang usaha kecil, ada yang usaha menengah. ya, Nah, biasanya yang berdampak itu untuk teman-teman yang stuck gitu, untuk teman-teman yang ultra mikro baru bertumbuh, dapat pandemi atau misalnya sekarang lagi proses recovery yang memang secara market dia belum fit gitu. Akhirnya dia bingung mau kemana gitu larinya. Kayak gitu sih. oke. Hmm. Berarti Sentimen Food ini termasuk apa ya UMKM yang pasca pandemi itu Dapat berkahnya. kecepatan berkahnya lah. Jadi benar-benar Iya, nggak terdampak. Karena kan Sentimen Food ini kalau misalkan pas pandemi gitu orang-orang butuh gitu apa iya betul, makanan gitu makanan kan. instan. Jadi, kalau misalkan mungkin di bidang kreatif itu atau clothing gitu kan itu kan terdampak gitu. Jadi bukan kebutuhan primer gitu. Iya betul Nah, betul. sentiment food ini termasuk kebutuhan primer juga orang pasti butuh makan gitu kan. Apalagi Iya. sentiment food ini apa ya? Kang Niun ini berinovasi lah dari Batagor mungkin secara konvensional biasa jualan di pinggir jalan gitu. Nah, ini menarik sih untuk produk Canjimen Food ini seperti itu. Mungkin selanjutnya bagaimana sih tips and trick untuk memulai bisnis di bidang UMKM ini seperti itu? Karena buat teman-teman yang mau terjun gitu jadi entrepreneur atau pebisnis pemula gitu. Nah, itu apa Iya. sih tip and trick dari Kang Miun untuk sebelum memulai terjun ke lapangan seperti itu? Gimana tuh? Ya, jadi gini Kang, kalau kita lihat ya sebenarnya usaha itu eh, semua bisnis pasti bakal besar menurut saya. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang kecil pun ya, perusahaan-perusahaan besar pun dulunya juga kecil gitu kalau menurut saya ya. Jadi
eh, tips dan triknya adalah kita harus punya pondasi bisnis dulu gitu. Jadi sebelum kita mau memulai bisnis atau setelah kita lagi memulai bisnis nih, utamakan dulu pondasi seperti apa gitu. Ya mungkin Kang Kamal ya, dari dulu saya mahasiswa kita sekelas kan ya, Betul. kelas kemudian tahulah gimana membangun Iya, mentalnya dulu ya, bawa betul. gorengan ke kelas, kemudian setiap hari Minggu jualan lumpia basah gitu kan, terus kemudian bahkan hari Sabtunya dulu saya jualan apa namanya, es teh manis di dekat Balai Sawala, Balai Santika, keliling-keliling gitu. Nah itu tuh sebenarnya ajang saya itu menumbuh kembangkan, bukan ngomongin skill tapi ngomongin tentang soft skill saya nih, gimana caranya saya bisa bisa berani di depan umum. Kadang gini, untuk beberapa orang yang memulai bisnis itu menjadi aib bagi dia gitu. Nah kenapa usaha gitu, atau bahkan kayak misalnya teman-teman yang lagi kuliah, yang bahkan yang usaha itu jadi pilihan terakhir gitu, kayak si susah nyari kerja, ya udahlah mentok saya usaha. Atau misalnya ya udahlah saya jadi kayak nggak ada pilihan lagi, akhirnya dia usaha. Tapi kalau dari tips dari saya, usaha itu dijadikan jalan hidup gitu kalau menurut saya. Bikin pondasinya dulu, kita perkuat dulu apa mimpi kita gitu, mimpi kita mau ngapain, kita mau sebesar apa brand yang akan kita kejar, kemudian bagaimana cara merealisasikan mimpi itu gitu. Dan kadang eh, ada yang memulai apa namanya, memulai usaha sekedar ya udahlah kita mulai aja. Ada memulai usaha dengan dia riset dulu, kemudian dia cari dulu mitranya, cari dulu pasarnya gitu, bahkan dia cari dulu kolaboratornya siapa gitu. Nah bisnis yang dijalankan dengan ilmu biasanya itu dia lebih lebih lama, lebih long last gitu, dan nggak hanya ngikutin tren gitu. Kadang kan ada yang hanya bisnis ngikutin tren, bisnis hanya ngikutin dia bisnis nih bisa bisa kaya nih, aku cobalah sambil kerja bisnis gitu, tapi akhirnya jadi sambil-sambilan gitu, bukan jadi Ya. jalan hidupnya. Nah jadi kalau dari saya, coba deh kita balikin dulu niatnya, lurusin dulu nih sebelum bisnis, apakah kita benar-benar serius di bisnis itu atau hanya coba-coba. Kalau coba-coba mendingan jangan, karena waktu terus berjalan, kebutuhan makin makin banyak, akhirnya kita coba, ya udahlah kita coba dulu, terus-terusan dari nol gitu. Nah itu yang pertama, fondasi sama niat. Yang kedua, itu tuh kita cari mitra sebanyak-banyaknya, mitra, partner, atau misalnya orang-orang yang bisa membantu mewujudkan mimpi kita. Kalau saya sih, jadi oh saya harus punya komunitas dulu nih, ikut komunitas apa. Nah kadang-kadang ini keren juga nih program-program kayak gini nih dari apa, Tradefastpreneur. Ini tuh bisa membangun mitra atau misalnya komunitas-komunitas kecil yang akan jadi besar gitu ke depannya. Dengan kita sering ikutan kayak gini, diskusi, sharing ketika ada kegiatan. Dulu saya pernah 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 ikut juga, kita pernah bikin juga dulu sama dosen saya namanya Pak Dwi, itu kita bikin Kamis sharing. Setiap hari Kamis kita harus sharing dan lain-lain. Nah itu tuh penting, minimal kalau kita nggak bisa dapat, contohnya gini, minimal kalau kita nggak bisa ngembangin sendiri, ya kita bisa dapat apa namanya, bisa dapat iklimnya lah gitu, ngelihat teman-teman berjuang bareng-bareng. Jadi cari komunitas yang memang saling support gitu, itu penting. Karena biasanya nih 1 bulan awal bisnis semangat, Iya, betul. bulan berikutnya langsung langsung ngedown. Iya. Nah laku-laku, aduh, belum problem sama pegawai, belum lagi modal menipis dan lain-lain. Tapi kalau kita sering datang ke, kalau saya majelis ilmu ya, atau misalnya komunitas bisnis yang memang bisa mendukung, insya Allah pasti bakal ngebantu terus kok, kayak gitu. Saling support. Oke, setuju banget sih Kang Miun. Jadi eh, awal-awalnya saya melihat Kang Miun tuh emang benar-benar nggak dari, kalau mungkin teman-teman ngelihat Kang Miun sekarang, wah gila keren banget gitu, udah punya apa produk, udah masuk ke supermarket supermarket besar gitu kan. Cuman saya ngelihat balik lagi ke 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tuh Kang Miun benar-benar struggle gitu, benar-benar mencari jalannya gitu.
dari awalnya cuman jualan gorengan doang gitu Kang Yun ya. Tapi benar-benar ya udah jalanin aja dulu gitu. Kita Hmm. nggak tahu apa arah ke depannya tuh kayak gimana. Yang penting kita usaha dulu gitu. Nah, Iya. Kang Yun tuh bisa jualan dari apa ya? Jadi semangat juang buat jadi pebisnis itu ada gitu. Dari jualan gorengan, terus mungkin Kang Yun juga nggak cuman sebelumnya kan punya brand-brand yang lain dulu gitu kan. Iya, Jadi betul, betul. belajar dulu lah seperti itu. Jadi nggak langsung produknya itu muncul eh, jadi Tiba-tiba gitu. teman-teman udah sukses lah gitu, udah punya karyawan banyak atau gimana gitu kan. Nah, penting nih buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa yang pertama tuh bisa fondasi untuk bisnis atau mentalnya dulu. Jadi Iya, teman-teman bisa belajar dulu atau tanamkan mindsetnya dulu gitu Kang Yun iya, ya. Jadi betul, mindset betul. kita harus benar-benar open mind gitu. Jadi kita belajar nih dari orang-orang yang udah sukses di bidang tersebut gitu. Misalkan kita mau bisnis di UMKM, nah kita belajar gitu dari orang-orang yang udah terjun lama di situ gitu. Nah yang kedua tuh teman-teman bisa diasah untuk soft skillnya gitu. Jadi teman-teman nggak cuman belajar dari mentor atau belajar dari YouTube doang gitu. Jadi teman-teman terjun ke lapangan gitu, Iya, riset, terus analisa juga peluang pasar tuh kayak gimana, produknya kayak gimana, berinovasi lah seperti itu. Jadi teman-teman bisa berinovasi untuk produknya, cari riset atau cari harga-harga kompetitor gitu sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya bisnis dijalankan dengan ilmu itu bisa long last ya seperti itu. iya. Jadi bisa lama bertahan gitu dibandingin teman-teman fondasinya kurang, mindsetnya kurang. Sebulan pertama bener kata Kang Miun tadi menggebu-gebu gitu. Wah semangat wah nih cuan cuan cuan. Pas bulan kedua udah tuh Boncos. biasa semangat nggak ada tuh Kang Miun. Jadi di sini teman-teman bisa ditanamkan mindsetnya jadi bisa konsisten gitu ya Kang Iya, Miun ya. betul. Jadi gimana caranya semangatnya bisa konsisten terus sambil berjalan juga sambil berjalan lah Hmm. seperti itu. Terus yang selanjutnya itu teman-teman bisa cari mitra atau partner nih sebanyak-banyaknya. Itu setuju banget sih Kang Miun. Jadi Trade Fastpreneur ini sebuah wadah lah. Jadi pengen Trade Fastpreneur ini apa ya untuk komunitas trader, investor dan entrepreneur gitu. Jadi pengen Trade Fastpreneur ini bergabung nih antara trader, investor dan entrepreneur digabungkan. Nah, teman-teman bisa belajar misalkan seorang entrepreneur nih mau belajar investasi atau menjadi investor atau menjadi trader, trading di saham gitu. Cari buat modalnya, buat apa ya? UMKM-nya naik kelas lah. Karena kan 2024 ini kan ekonomi global lagi gonjang-ganjing lah. Cari investor itu nggak mudah gitu. Iya. Betul ya Kang Yun ya. Jadi teman-teman bisa nih buat belajar buat investasi atau trading nanti Trade Fastpreneur ini bakalan mengundang profesional di bidang tersebut seperti itu. Jadi teman-teman bisa nih masuk join komunitas. Nanti Kang Miun juga bisa nih menjadi apa sharing-sharing lah, menjadi trainer lah buat belajar buat teman-teman entrepreneur seperti itu. Iya. Nah mungkin selanjutnya gimana sih boleh dijelaskan nggak latar belakang terbentuknya bisnis Cancimen Food ini? Jadi saya ngelihat sih produk itu keren kalau saya ngelihat ke Superindo atau kemana gitu. Wah ini produk teman saya nih, jadi ada rasa kebanggaan nih. Dulu tau lah saya perjalanan Kang Yun kayak gimana gitu. Wah, Jadi pas saya sering ngelihat nanya. produk masuk ke apa supermarket besar itu ya, itu ada rasa kebanggaan sendiri gitu. Wah ini produk Iya. lokal benar-benar harus naik kelas lah. Iya. Jadi kalau bisa sih bisa masuk ke luar negeri juga, go internasional lah. Gimana sih awal mulanya terbentuk Cancimen Food ini, Kang Niun seperti itu? Iya, Silakan. jadi Cancimen Food itu sebenarnya kan dulu saya bisnis ya, dari awal mahasiswa bisnis sampai lulus pun tetap masih bisnis gitu, fokus ke bisnis. Cuma bedanya dari awal mahasiswa itu saya masih belum ada arah gitu, belum ada arah tuh ya udah saya bisnis gorengan, jual gorengan, terus kemudian buka lumpia basah Mas Miun, terus kemudian buka lagi kedai ramen, kemudian buka lagi kantin ya, dulu punya sempat dapat tender kantin tuh di FTIP, di Unpad. Alhamdulillah dapat tender kantin, kemudian sampai ketika pas pulang
kuliah pun saya bisa buka usaha yang lain juga gitu. Buka usaha kayak jasa delivery makanan, dulu belum ada GoFood, GrabFood tuh belum ada. Jadi orang mau mesen apa, saya antar pakai sepeda. Nah dari situ tuh saya belajar gitu teman-teman. Belajar itu ternyata selama itu saya cuma memanfaatkan opportunity-nya aja gitu, peluang-peluangnya aja tanpa memikirkan ilmu, memikirkan apa namanya produk launching, tanpa memikirkan apa namanya eksistensi si perusahaan. Nah, akhirnya dari situ di tahun 2015 saya tuh bangkrut gitu. Dulu sampai sempat dapat omset di atas 200 juta sebulan waktu pas mahasiswa tuh. Terus pas udah lulus juga sama dan lain-lain. Akhirnya turun. Nah, saya coba merenung kan, merenung sambil saya juga sempat kerja dulu sebentar. Saya merenung kenapa kok bisa perasaan setiap brand yang saya bangun itu tuh dapat profit. Tapi lama kelamaan kenapa nggak bisa bertahan lama gitu si perusahaan ini? Karena memang ternyata manajemen dan manajerial di internalnya itu kurang kuat gitu, kurang kokoh. Ya itu yang benar fondasi. Akhirnya saya coba nih mulai lagi bisnis dari awal yang namanya Cancimen. Cancimen itu cuanki ramen dulunya. Dulu dulu sebelum ada ini nih cuanki-cuanki yang lain kecuali saya ingat banget cuanki Lakoca sama yang Cancimen. Nah, sisanya belum ada tuh, belum ada. Alhamdulillah untuk Cancimen sendiri, cuanki ramen, saya bangun tuh dari di tempat kos-kosan gitu 3x3. Kemudian saya coba mikirin mimpinya mau kemana, tagline-nya seperti apa, kemudian key message brand-nya seperti apa, USP-nya seperti apa, distribusinya seperti apa, baru akhirnya kita bentuk. Nah dari situ saya yang sebelumnya tuh 5 tahun bisnis yang hanya sekedar bisnis, akhirnya saya rangkum tuh ilmu itu ke Cancimen ini. Kita fokus ke bisnis modelnya dulu kita perbaiki. Yang kedua akhirnya si Cancimen dari modal sederhana sampai sekarang sampai jadi pabrik dan lain-lain, itu tuh kita udah ada mimpinya day by day, kemudian month by month, sampai ke mimpi kita jangka panjang seperti apa gitu. Nah dari situ tuh saya perbaiki tuh internalnya, saya perbaiki apa namanya hubungan saya dengan karyawan saya coba perbaiki, hubungan saya dengan mitra, hubungan saya dengan yang lainnya saya perbaiki. Akhirnya alhamdulillah lama-lama si Cancimen ini besar gitu. Dan memang di tahun 2018 kita awal masuk ke modern market gitu, yang memang itu tuh menjadi kalau dibilang kebanggaan sih kebanggaan gitu, tapi ada juga yang menurut UMKM masuk supermarket itu tuh bagus tapi nggak ada dananya, nggak ada artinya nggak profit gitu, banyak retur dan lain-lain. Nah si Cancimen ini saya coba nih, saya pelajari sistem-sistem besar. Jadi dari awal perbedaan dengan bisnis yang sekarang yang Cancimen, saya tuh melihat dulu yang saya lihat tuh pola UMKM yang saya lihat dulu. Akhirnya saya kejebak di UMKM itu tuh, apa-apa sedikit minta bantuan, apa-apa sedikit minta hibah, apa-apa sedikit minta ini program dan lain-lain. Nah, ternyata yang dipakai sama perusahaan-perusahaan besar seperti yang saya sebut merek ya, Indomie gitu, dari Indofood. Itu tuh ternyata udah wah, dari saya kecil pun Indofood gitu, Indomie itu ada gitu sampai sekarang gitu. Artinya bisnis model yang dijalankan itu sudah tervalidasi gitu. Akhirnya saya cobalah, saya nggak mau mengkiblat lagi ke UMKM gitu. Jadi kebanyakan UMKM itu udah terpetakan, oh dia ngelihat si brand UMKM ini dia ngikutin gitu. Padahal cara aturan mainnya juga udah beda gitu. Brand corporate dengan brand UMKM itu mereka suka akhirnya bingung sendiri. Pertama belum belum tepat menentukan harga biasanya ketika ditarik ke misalnya dulu saya sempat ekspor ke Jepang, Hong Kong, Taiwan. Sekarang pun kita udah mulai ngebuka di Cancimen, udah ada di pasar ini Asian Market di California. Itu tuh memang ketika pas ditarik, kita tuh memang udah mempersiapkan struktur harga gitu. Struktur harga, struktur diskon, kemudian brand positioning, targeting,
kemudian segmentasi dan positioning itu STP itu kita pakai gitu di brand itu, di brand Cancimen ini. Dan alhamdulillah itu bisa, memang target saya itu bisnis bukan buat saya gitu, buat anak gitu, buat cucu-cucu nanti gitu. Akhirnya ya gimana caranya ini bisa bisa berkembang gitu. Caranya berkembang ya mungkin kita bisa dari hal yang terkecil gitu. Kita memang benar-benar fokus ke usaha itu gitu. Itu sih. Jadi nggak banyak ini nih. Kadang kan dulu lagi usaha ini buka usaha ini, lagi usaha ini buka usaha ini, akhirnya tutup semua gitu. Gitu sih. Oke, menarik teman-teman. Jadi perjalanan Cancimen Food di sini juga nggak mudah ya begitu Kang Miun. Jadi benar-benar apa ya, perlu improvement lah untuk Sekolahnya itu benar-benar ya belajarnya itu sekitar 6 tahunan tuh sampai jadi cancimen tuh. Jadi betul-betul. nggak Nah, ini langsung gitu. bisa dipelajari nih dari apa pengalaman Kang Miun membangun suatu brand sehingga Cancimen Food ini bisa menjadi produk apa ya, produk yang bisa masuk menembus market gitu seperti itu dan Iya, diterima oleh masyarakat seperti itu. Jadi Kang Miun juga berinovasi seperti itu. Jadi dari misalkan produk yang biasa aja, mungkin Kang Miun punya iya, keresahan lah gitu. iya Resah nih, betul. kayaknya apa cuanki ramen ini bisa menembus market gitu tanpa orang harus mengantri di pinggir jalan Iya gitu. harus Terus higienis iya betul. istilahnya, jadi orang-orang bisa makan cancimen ini, cuanki ramen ini dengan apa ya, instan Iya seperti itu betul. tanpa mengantri. Nah itu teman-teman bisa dipelajari lah, jadi berinovasi buat teman-teman untuk menentukan suatu produk seperti itu. Jadi awalnya mungkin perjalanannya juga nggak mudah, dari 2018 baru masuk gitu ke Iya. modern market. Nah itu keren banget sih Kang Miun. Jadi banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari apa ya, kita sharing-sharing di IG Live malam ini seperti itu. Selanjutnya mungkin apa sih untuk cara gitu kelola bisnis di UMKM ini? Jadi apa sih yang harus dipelajari dulu buat teman-teman gitu sebelum memulai bisnis di UMKM seperti itu? Ya, Gimana tuh Kang Miun? yang pertama itu Kang yang harus dipelajari ya kalau dari saya nih pengalamannya adalah lihat marketnya dulu. Seberapa besar nih market kita nih. Jangan sampai kita fokusnya ke produk kan, karena gini, saya sebagai mahasiswa atau orang baru yang di bidang bisnis atau orang-orang yang memang fokus ke produk gitu, apa bisnis hanya fokus ke produk saja gitu. Oh, ini menurut dia enak, menurut dia oke. Ternyata ketika pas dijual tidak ada validasi dari market gitu. Kita pengen unik, pengen yang wah pokoknya unik dan lain-lain, tapi pas diimplementasi harganya jadi mahal. Secara SCM-nya, supply chain manajemennya agak sulit, bahan bakunya sulit dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman kalau untuk memulai bisnis ya, apalagi di bidang UMKM, yang pertama dilihat itu adalah lihat marketnya sebesar apa. Apakah ada marketnya apa enggak gitu. Memang setiap produk pasti punya market, tapi kita bisa melihatnya enggak marketnya. Ketika marketnya ada, baru kita bikin produknya. Contoh gini, analoginya gini. Sekarang fenomena orang-orang itu udah sering nonton apa namanya drakor gitu kan. Terus kemudian nonton-nonton drama-drama dan lain-lain lah. Berarti kita lihat nih, oh ini marketnya ada nih. Orang kalau nonton pasti dibarengi dengan ngemil. Ya. Kayak gini nih kita ngobrol, pasti ada cemilan nih biasanya. Ada cemilan, sambil nonton, berlangganan Netflix, YouTube, lihat podcast dan lain-lain. Kan sekarang lagi marak nih lihat podcast, diskusi kayak gini. Pasti orang-orang tuh butuh namanya cemilan. Nah, ini udah ada marketnya nih cemilan. Nah, kita lihat lagi segmentasinya yang berapa, usia berapa. Dapat nih, oh ternyata mereka itu kalau yang banyak nonton drakor, kita coba deh desain kemasannya mirip-miripin dengan desain-desain Korea. Kadang kita desain kemasan pun asal jadi gitu. Asal jadi menurut kita oke, ternyata menurut market nggak oke gitu. Pemilihan warna, pemilihan brand, nama produk gitu.
saya juga milih nama Cancimen itu nggak semerta-merta jadi gitu. Kita riset dulu. Kenapa saya milih Cancimen dulu? Karena memang ini tuh istilah asing yang belum ada pemiliknya gitu. Kita misalnya datang nih ke bus, naik bus dulu, kalau kalau kita naik bus atau naik kereta api dan lain-lain tuh ada pedagang asongan tuh yang bilang Cancimen, Cancimen, Cancimen. Nah, saya mikir ketika si brand itu kita adaptasikan ke produk kita, orang tuh artinya nggak bingung lagi oh apa sih Cancimen, kayak pernah dengar gitu, padahal itu memang udah sering didengar. Kita cek di DJKI Dirjen Kekayaan Intelektual, ternyata belum ada yang mendaftarkan merek itu. Alhamdulillah di tahun 2019 merek Cancimen itu hanya milik Rizky Ananda, kita patenkan dan sudah didaftar gitu. Jadi kan itu sebenarnya brand, nama istilah yang familiar kita dengar, tapi belum ada pemiliknya gitu. Akhirnya kita patenkan di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi kebanyakan tuh UMKM tuh asal, menurut pengamatan saya gitu, teman-teman asal ngeluarin brand, kemasannya nggak dipikirin, warnanya seperti apa, targetingnya seperti apa nggak dijelasin, tiba-tiba bikin dan akhirnya bingung. Sama kayak ngejual ball direction ke kakek. Memang produknya bagus gitu, tapi salah sasaran gitu. Akhirnya di bulan ketiga, di bulan keempat bingung. Duh, ini mentok nih. Udah produk udah banyak tapi nggak laku-laku gitu. Karena memang ternyata setelah dibedah lagi, market yang kita sasar itu belum tepat gitu. Jadi saran saya cek dulu marketnya, color scheme produknya, brand positioningnya, kemudian cek lagi nih apakah marketnya itu sudah tervalidasi atau belum gitu. Sesederhana itu. Kadang orang mikirnya sampai yang unik-unik gitu, sampai namanya pun susah dihafal, penulisannya pun bingung, warnanya harusnya kan sederhana ya. Kalau saya lihat brand-brand besar aja dia bikin logonya sederhana banget gitu. Logo Cancimen aja sederhana, warna merah terus putih gitu kan. Udah sederhana itu. Jangan sampai wah, karena salah kiblat biasanya UMKM ke UMKM lagi gitu. Akhirnya mentok gitu. Nah, itu sih. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang mau merintis atau yang sudah menjalankan bisnis, coba kiblat bisnisnya itu lihatnya ke brand-brand yang besar gitu. Contohnya kalau kita punya usaha keripik singkong, jangan ngelihat teman-teman UMKM lagi yang keripik singkong, tapi lihatnya yang kayak Kitela, Kusuka, lihatnya ke sana gitu. Gimana nih desain kemasannya, color scheme-nya, cara dia komunikasi dengan si customernya seperti apa gitu. Jadi udah dicek dulu. Nah, hal-hal itu kan udah pola. Kita tinggal duplikasi aja polanya, brand-brand besar pakai gitu. Brand-brand yang dari Unilever, brand-brand yang dari Wings Food, Indofood, kalau yang khususnya makanan ya, itu bisa kita duplikat gitu. Duplikasi ke bisnis kita. Jadi jangan sampai kita mengkiblatnya ke UMKM lagi gitu. Ya, setuju banget Kang Miun. Jadi teman-teman sebelum memulai itu lihat market dulu sebesar apa gitu. Jadi cek dulu nih harga kompetitor atau analisa dulu, terus analisa produk market kayak gimana sih, terus segmentasinya produk kita di mana nih, seperti itu. Terus pilih brand yang unik dan belum ada yang punya. Kita bisa cek tuh di websitenya seperti itu. Jadi Kang kebetulan mungkin Cancimen ini udah orang-orang udah ngerti, udah tahu gitu. Kalau di zaman-zaman kita seperti itu kan. Kalau kita masuk ke bis atau ke kereta, Cancimen. Nah itu Kang Miun udah langsung, wah udah nggak perlu nge-branding lagi gitu. Punya brand ini orang udah tahu gitu. Cancimen, oke, belum ada yang punya, bisa nih jadi hak milik gitu, jadi produk Kang Miun sendiri seperti itu. Bagus banget sih. Jadi teman-teman di sekitar atau punya keresahan apa itu bisa sih, tergantung kita ngambil positif atau enggaknya gitu kan. Jadi misalkan kita ada keresahan, jadi hal yang positif itu bisa bermanfaat juga gitu Kang Miun ya, betul ya. Jadi teman-teman bisa di kolom komen lagi rame nih. Oh iya. No. Benar. Oke.
Kak Tete. Jadi ini ada Yes, guys. teman-teman kita di TMIP, ada Randika, Bang Tom, Kang Dwi nih. Nanti Apa dulu? kita adain selanjutnya lah, buat apa ngumpul-ngumpul sharing terkait UMKM ya, Kang Dwi ya. Iya, Kayak gitu ya. Mungkin selanjutnya iya, di sini. saksi ya, saksi hidup ya, perjalanan. Ya, betul betul. Eh, eh, Selanjutnya gimana sih cara analisa dan riset untuk memulai bisnis di UMKM? Apakah Kang Miun punya analisa tersendiri atau Hmm. Kang Miun cek market langsung di lapangan atau seperti apa tuh Kang Miun? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau saya lihat ya, kalau melihat cek analisa sebenarnya banyak nih, mulai dari SCM, Supply Chain Management, apakah produk yang akan kita produksi itu bahan bakunya ada apa enggak. Kadang kita pengen unik, tapi akhirnya bingung sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu cek juga ketersediaan di apa namanya kemudahan proses. Kadang gini kita mikir, oh ini bakal rame nih, bakal bagus, tapi kita nggak secara prosesnya ribet banget gitu. Akhirnya HPP-nya bengkak. Mungkin laku sih laku, tapi kenapa kok plus-plus gitu, nggak untung dan lain-lain karena memang secara proses dia secara OPEX itu bengkak gitu. Akhirnya ngeluarin CAPEX lagi, ngeluarin apa namanya budget-budget yang lain gitu. Nah, analisa saya sih sebenarnya sederhana, cukup input, proses, output. Inputnya apa dulu nih? Apakah kita bisa ngecek nih secara faktor sumber daya kita, apakah kita kuat nih untuk ngembangin bisnis itu? Yang kedua, apakah kita punya material yang cukup? Yang ketiga, apakah kita punya mesin yang bisa mendukung ini alat dan mesin dan lain-lain lah. Itu untuk input. Prosesnya, apakah kita bisa paham nih? Bisa membuat itu gitu. Jangan sampai kita lihat pasarnya ada, tapi secara kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa bikinnya gitu. Nah, dicek dulu prosesnya, baru outputnya mau kemana nih? Kita larinya mau kemana? Jangan lupa tetap dari awal saya informasikan teman-teman fokus ke STP, segmentasi, targeting, sama positioning. Karena UMKM itu kalau kita di profiling lagi itu mereka itu jago loh, bikin makanan itu jago gitu, bikin produk tuh jago banget gitu, bahkan rasanya juga enak gitu, enak, tapi segmentasinya kurang tepat gitu. Setelah segmentasinya kurang tepat, dia bingung nih, kayak jualan bodrexin ke kakek. Bodrexin tuh oke gitu, Yeah. tapi jualnya ke kakek nggak mau beli, malah di teke maksudnya kalau istilahnya gitunya. Segmentasi cek dulu gitu, apakah oke apa enggak gitu. Nah, baru targeting, kita mau target mana nih? Oh, saya mau targetingnya itu wilayah Jawa Barat dulu. Saya mau wilayah Garut dulu, Bandung Raya, Priangan Timur. Kita mau targetin berapa nih omsetnya, kita punya mimpi apa nih. Jadi targeting itu benar-benar penting, bahkan ditulis tuh sama tim, kita bangun Yeah. tim. Baru positioning, kita mau seperti apa nih di benak konsumen produk kita. Apakah sebatas sebagai oleh-oleh atau sebagai produk mass pro gitu, yang ketika kita pengen kita tinggal jalan ke Alfamart, Indomart langsung ada, atau seperti apa gitu. Itu harus paham dulu gitu. Dan yang paling penting kita harus punya sumber dayanya dulu. Kita harus cek dulu siapa yang bisa mitra kita seperti apa, kemudian siapa yang bisa membantu penjualan kita, siapa yang bisa membantu legalitas kita gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya dari dulu bisnis jualan tetap, tapi di belakang itu kita harus juga ngedukung gitu, apa komunitas gitu. Sampai sekarang pun saya di Garut ya, ini aktif jadi apa namanya di perkumpulan usaha kecil menengah agro, Pukma dulu Aikma. Saya di Garutnya sebagai ketua, dan memang ngebantu teman-teman yang baru memulai usaha, bahkan yang baru di bidang di industri agro ya. Saya bantu gitu teman-teman, saya liatin cara prosesnya, saya suruh datang main ke pabrik, biar mereka tuh ngelihat tuh bahwa usaha itu tuh bakal bisa maju gitu kalau kita konsisten gitu. Ya, setuju banget Kang Miun. Jadi apa ya? Menurut Kang Miun tuh itu ada formula STP. Jadi segmentasi, targeting, positioning. Jadi teman-teman bisa dipelajari nih segmentasinya di mana,
targetnya kemana, terus positioningnya gimana sih seperti itu. Ya. Jadi membangun sebuah bisnis itu perlu target juga, perlu segmentasinya, perlu positioningnya. Jadi itu penting banget buat teman-teman dipelajari seperti itu untuk formula tersebut. Oke, selanjutnya mungkin terkait di luar bisnis gitu ya. Gimana sih, kapan titik terendah untuk seorang Kang Miun seperti itu? Ada nggak titik terendahnya seorang Kang Miun? Kapan sih seperti itu? Bisa di-sharing buat teman-teman tuh untuk diambil pelajarannya seperti Kang Miun. Ya kalau bisnis ya sebenarnya gini. Titik terendah itu ya kalau di bisnis sendiri, karena memang bisnis itu adalah harus dijalankan dengan benar gitu, dengan ilmu. Titik terendah saya itu waktu itu ketika memang saya lagi fokus ke bisnis, akhirnya semua apa namanya yang bukan lingkaran bisnis itu terabaikan gitu. Nah disitulah saya ngerasa kayak, duh, saya bener nggak nih jalan bisnis tuh bener nggak gitu. Soalnya perasaan teh saya tuh pengen bisnis tuh pengen banyak waktu gitu. Biar kalau kata orang mah kan bisnis jalan, orangnya jalan-jalan gitu kan. Tapi pas diimplementasikan ternyata waktu kita bahkan kalau bisa 25 jam gitu. Karena memang kalau dibilang bisnis yang bisa autopilot itu ternyata nggak semudah yang saya bayangkan waktu pas memulai bisnis. Nah, di saat itulah ketika bisnis turun, lingkaran kita artinya pertemanannya juga udah mulai jauh, kemudian support sistemnya juga lemah gitu kan dulu waktu pas awal-awal mulai bisnis, akhirnya saya bingung nih wah gue harus kerja atau misalnya apa dulu nih. Nah, itu tuh bimbang kan. Akhirnya sampai hampir semua keluarga gitu dari orang tua dan bilang udahlah kerja dulu. Ya akhirnya kita ngikutin gitu, tapi tetap mindset saya bisnis gitu, hidup saya di bisnis gitu. Tara sare atau Kang Miun tak eta. Soalnya lamun bisnisnya nggak semudah office hours gitu, jam 7 pulang jam 5 gitu. Itu tuh bangun tidur mikirin bisnis, kumaha carana target harus tercapai, kumaha carana mimpi harus tercapai, pengen punya pabrik, pengen punya investor, pengen ngembangin bisnis, skalanya pengen naikin lagi, mulai dari tingkat Jawa Barat, kumaha caranya naik lagi sampai wah pokoknya mah lamun jungkir balik. Nah dari situ akhirnya bimbang, tapi tetap kalau memang mindsetnya bisnis ya udah, walaupun turun titik terendah tetap fokusnya bisnis lagi gitu, jangan sampai lari ke yang lain. Nah itu saya ya dari situ, walaupun masih kerja dulu dan kerja dulu keterimanya di Astra deh, aduh. Nyaman gitu, nyaman dulu teh nyaman ya. Karnya saya sahadenya Ahyat, Kang Ahyat dan lain-lain lah, tapi yang keterima saya gitu. Kurang teh. Nah betul orang kata terima padahal ngan coba-coba, tapi dijalanin lumayan gede waktu, tapi tetap fokusnya bisnis sih, tetap fokusnya bisnis. Refreshing terbaik Kang Miun teh gimana ya itu, jadi karena secapek apapun karena memang hatinya udah ke bisnis, jadi refreshing gitu. Akhirnya ya udah, dulu sempat kerja dari jam 6 dulu, kalau di Astra kan pabrik, saya dari jam 6 karena supervisor biasanya pulang jam 7 malam. Wah, nah jam 7 malam itu lanjut ngomong mikirin bisnis. Bikin cancimen nih, bikin cancimen sama istri, coba fokus dan lain-lain. Akhirnya lama-lama udahlah, saya diangkat jadi karyawan tetap. Saya 5 bulan dari karyawan tetap resign karena dan itu tuh banyak yang nentang dulu ada orang tua nentang, bahkan istri juga sampai meragukan gitu, terus pihak keluarga ini pada meragukan. Akhirnya saya beraniin, targetin, udah pokoknya setelah resign 1 tahun, kasih waktu saya 1 tahun, insya Allah pendapatan 2 kali lipat dari yang sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang jadi naik terus gitu, apalagi pas anak gitu kan. Ingat banget tanggal 16 Agustus
anak lahir gitu, saya bisa bisa ini apa naik terus, bisnis naik terus, tahun berikutnya bisa beli apa dan lain. Jadi dari situ sih, karena memang ya tadi refreshing saya itu adalah bisnis. Kalau saya nggak bisnis berarti saya lesu gitu, akhirnya fokus ke bisnis terus. Nah, karena kalau banyak orang bilang mana mah mikir nanti bisnis wae, dah emang itu gitu. Karena lama-lama setelah dijalanin, wah maksimal tuh ya bener-bener gitu, bener-bener bisa maksimal sampai berapa kali lipat sekarang ya, alhamdulillah weh. Alhamdulillah Oke, menarik. bisa beli beli sesuatu lah, bisa Jadi nyekolahin teman-teman anak. Kang Miun juga punya target gitu ya. Jadi punya keresahan juga mungkin dulunya. Terus Aja awalnya harus ngebuktiin tanamkan mindset sebagai pondasi ya. gitu. Jadi teman-teman bisa tanamkan mindsetnya. Jadi nggak apa ya, punya semangat terus lah seperti itu. Jadi Ya. fokus punya target ke depannya. Terus target itu kan bertahap ya, mimpi itu bertahap. Jadi target kita 1 tahun ini mau ngapain sih? Nanti udah tercapai, ada target-target selanjutnya gitu. Jadi bertahap, jangan sampai teman-teman targetnya ketinggian gitu. Jadi, nah ini teman-teman banyak nih yang misalkan teman-teman yang sekarang gitu punya target ketinggian terus nggak bertahap gitu. Ini bisa teman-teman bisa diterapkan gitu, target setahun ke depan kita harus ngapain gitu. Terus Kang Miun di sini, menurut Kang Miun antara bisnis dan investasi berkaitan nggak? Saling berhubungan, ada nggak sih benang merahnya kalau ditarik nih secara entrepreneur gitu atau secara investor gitu? Itu ada nggak sih? Ya. Menurut Kang Miun ada keterkaitan nggak? Ya jelas, kalau bisnis dengan investasi, dengan kita bisnis ini kita udah menginvestasikan waktu kita untuk main nih, kita kita gadekan untuk bisnis gitu, itu investasi waktu ya. Belum lagi investasi yang lainnya gitu. Kita kan investasi nggak ngomongin tentang duit ya, kayak gitu. Jadi kalau kita udah memilih jalan hidup sebagai pengusaha, investasi apapun ke dalam bisnis kita, yaitu harus kita bayar dengan apa namanya? Contoh gini lah, Kang Kamal ngasih investasi ke saya, secara ngomongin uang ya, pasti Kang Kamal minta yang lebih dong. Gue ngasih 1 M misalnya, ngasih 1 M, terus pasti nggak mungkin dong baliknya cuma 500 juta, kan nggak mungkin, minimal 1 M plus 2 gitu. Nah itu pun sama gitu, saya juga sama, saya investasikan waktu, investasikan ilmu, investasikan semua gitu. Dan investasi terbaik itu saya bilang investasi leher ke atas gitu. Kenapa? Karena kalau saya bilang people will invest on people, bukan ke produk. Produk bisa mati gitu. Tapi kalau ke orang itu pasti bakal bisa naik terus gitu. Nah, ini yang saya terapkan gitu. Memang secara bisnis ya kalau bisa kan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya gitu. Tapi kalau menurut saya bisnis itu adalah seberapa besar kita bisa mempertahankan mimpi dan mempertahankan investasi itu gitu. Nah, sampai di tahun 2022 pun alhamdulillah gitu, PT Miun itu diakuisisi gitu sama beberapa apa investor lah gitu. Kita masuk, jadi di under PT Antaboga Pangan Nusantara gitu. Jadi produknya nggak hanya cancimen atau cuan kiramen. Itu juga kita ada produk saus sekarang. Jadi teman-teman kalau kalau ngecek di IG ada tuh Srinaga Saus. Cek aja. Nah, itu produk baru saya. Jadi orang itu nggak nginvest ke produk. Biasanya kalau ngomongin produk aja itu bakal bisa mati gitu. Jadi sangat berhubungan, tapi hubungannya lebih ke manpower, lebih ke mindset si owner. Nah, jadi teman-teman kadang kan suka nanya nih, teman-teman yang UMKM gitu, Kang, kumaha caranya biar dapat investor? Kumaha caranya? Jangan nyari caranya gitu. Lakukan aja yang terbaik untuk bisnisnya gitu. Pasti bakal datang sendiri investor mah, tapi tetap lakukan yang terbaik, ikutin komunitas gitu. Kita harus punya tim, kita punya komunitas, sering silaturahmi misalnya, kayak gitulah. Ya,
Menarik banget Kang Miun untuk apa? eh, jadi saling berhubungan gitu ya. Jadi Kang Miun bisa secara di perjalanan tuh berkaitan seperti itu antara bisnis dan investasi seperti itu. Nah di sini Kang Miun ada nggak sih diversifikasi untuk aset Kang Miun masuk ke pasar modal atau investasi ke yang lain MBK. gitu? Ada Ya, bisnis gitu, ada nggak? sebenarnya ini tuh mimpi saya. Jadi kalau setiap perusahaan itu pasti dia punya STP sama LTP, short term plan sama long term plan. Jadi IPO itu kita targetkan misalnya di tahun keberapa gitu. Memang kita punya mimpi ke sana gitu. Iya. Kita punya mimpi ke sana, setiap tahun kita perbarui, kita cek mana yang udah yang terrealisasi, mana yang belum, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau proyeksi di perusahaan itu itu minimal itu di kalau saya 1 dekade dulu perusahaan perusahaan PT 1 dekade itu cek dulu kalau saya bilang kita siapin dulu sistem atau siapin dulu internalnya perkuat dulu 10 tahun itu perkuat dulu baru 10 tahun ke depan siap IPO gitu. Karena biar kenapa? Biar nggak prematur gitu. Kadang beberapa perusahaan yang baru naik nih 2 tahun, 3 tahun langsung tembus IPO. Memang ada gitu IPO per UMKM. Beberapa juga ada yang udah IPO dan lain-lain. Tapi kalau saya sih memang saya selalu menerapkan yang 5 tangga bisnis itu. Pertama starting, Ya. yang kedua profiting, yang ketiga systemizing, baru yang keempat multiplying, yang kelima itu investing. Kalau sebelum perusahaan kita belum masuk ke dari starting ke profiting, jangan dulu ngomongin tentang multiplying gitu. Jangan dulu kita pengen wah kalau ditambah investor jadi segini, enggak. Perbaiki dulu startingnya, legalitasnya diperbaiki, sistem internal diperbaiki, hubungan antar konsumen diperbaiki, baru ngomong profit. Target profit berapa? Target yang lainnya juga berapa? Jadi harus punya target di profiting itu. Setelah kita punya profit, minimal bisa menghidupi kita dulu lah sama perusahaan gitu. Operational cost-nya bisa dipenuhi, kita udah digaji dari perusahaan, baru kita cek kita mau duplikasi berapa kali nih, apa mau berapa kali lipat nih profitnya nih. Udah beres, setelah profit dapat, baru kita mikirin sistem. Sistem apa nih yang mau kita pakai? ERP kah? Sistem yang seperti apa? ERP seperti apa? Kontrolnya seperti apa? Terus pengembangannya seperti apa? Baru setelah systemizing, baru multiplying. Kita perbanyak tuh, perbanyak pabrik, perbanyak cabang-cabang distribusi, perbanyak yang lain. Nah, baru setelah empat ini selesai nih, bisa kita kuasai, baru masuk ke satu yang terakhir, investing. Cari yang jadi investor kah, cari investor kah, open apa IPO kah, itu bisa sih kita mainin gitu. Cuma memang itu UMKM kalau mimpi ya jangan nanggung-nanggung gitu IPO gitu, tapi harus realistis. Kita udah punya roadmapnya belum mencapai itu gitu. Ibaratnya kita mau nyebrang nih dari jurang A ke jurang B gitu, mau nyebrang. Kita pikirin dulu tangganya kuat nggak, untuk berapa orang nih tangganya muatnya, mau material seperti apa tangganya, pembuatannya seperti apa, berapa lama nih membuat jembatan itu gitu. Kalau jembatannya oke, tes dulu dong, coba jalan. Oh jatuh, berarti ini harus trial lagi gitu. Nah, baru ketika kita udah mulai bisa nih, udah mulai oke, sistemnya udah oke, bisnisnya juga udah berkembang, target-target yang kita target itu udah achieve apa belum, baru nih udah achieve semua, naikin next stepnya apa gitu. Jadi memang banyak sih proses bisnis gitu. Cuma ya ini saya nggak mau nakut-nakutin ngomongin itulah. Yang intinya itu fokus dulu, starting dulu, mulai dulu lah. Kadang kita suka banyak nih ide, wah keluar ya ide. Tapi kadang setelah tidur ya besoknya lupa deh karena nggak kita mulai gitu, nggak kita mulai.
dan kita setelah mulai nggak kita implementasikan dengan ilmu. Yang penting mah jadi beli bahan baku, bikin, jual. Nggak gitu teman-teman. Cari ilmunya dulu, terapin dulu. Oke nggak, bisnis modelnya oke nggak, segmentasinya sudah oke belum, baru masuk jualan. Udah kayak gitu. Oke. Jadi kalau saran saya sih memang kita tetap tangga-tangga itu tuh harus dilewati dulu untuk dapetin investasi. Wih, setuju banget Kang Miun. Jadi emang next pertanyaan saya tentang IPO gitu. Ini menarik banget. Ini udah dibahas sama Kang Miun. Jadi Kang Miun itu punya target buat IPO listing di Bursa Efek Indonesia. Nah ini kita support untuk UMKM lokal naik kelas gitu. Saya pengen UMKM ini masuk lebih banyak nih di Bursa Efek Indonesia. Jadi sebelumnya udah ada Teguk, teman-teman mungkin udah tahu ya, itu udah listing kemarin di Bursa Efek Indonesia. Mungkin itu Nalongso juga apa juga, ya, ayam produk Nalongso lokal. Iya, udah IP. betul. Oh. Jadi benar-benar Kang Miun kita support lah untuk produknya bisa listing di Indonesia seperti itu. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, next Tansimen ini ada target gak sih untuk IPO di Bursa Efek Indonesia, Kang Miun? Ya, memang yang tadi sudah jelaskan ya. Berarti saya udah agak maju sedikit ngejelasin tadi. Ya kita ada target tetap. Ya cuma target itu tuh harus tercapai ketika 5 tangga bisnis tadi sudah tercapai dulu. Kayak gitu. Target kita kapan? Ya target kita itu minimal itu di, kalau saya sih ya 15 sampai 20 tahun gitu. Dari awal starting. Berarti kan kalau saya starting dari 2016 mulai Cancimen, berarti di 2000 kalau ditambah 20 tahun berarti 2030 ya, 30-an ke atas gitu. Nah, itu yang kita persiapkan dari sekarang nih, dari BOD, tim manajemen, gimana caranya sistem itu harus udah bukan ngomongin lagi aduh ini error ini enggak, tapi kita udah punya sistem oke dulu. Karena ketika listing masuk ke IPO itu udah bukan lagi kita ngelola uang pribadi gitu. Yang kita kelola itu uang publik gitu. Dan kalau sistemnya nggak kuat, kemudian pasti Bursa Efek juga, Bursa Efek Indonesia juga pasti bakal ngecek tuh, ngecek dulu, audit dulu apakah oke. Nah makanya dari sekarang nih, mumpung kalau saya bilang mumpung Cancimen masih kecil nih, masih kecil, itu tuh udah perbaiki dulu tuh sistem-sistemnya, rapihin keuangannya, rapihin cara apa namanya perjanjian dengan karyawan, rapihin dengan apa namanya dengan pemerintah, tugas tuh apa kewajiban untuk pemerintah kita harus beresin sehingga legalitas tuh tercapai. Terus apa namanya sistemnya udah oke, manpowernya udah siap gitu. Jangan sampai semuanya udah oke tapi manpowernya belum siap, nah itu problem kayak gitu. Itu sih dari saya. Menarik banget apa ya. Jadi Kang Miun ini punya fondasi dulu sebelum listing di IPO Bursa Efek Indonesia. Itu bagus banget sih, saya dukung Kang Miun. Jadi laporan keuangannya gimana itu kita harus benar-benar punya fondasi dulu. Asal banyak kan untuk misalkan produk-produk lokal gitu, UMKM asal listing terus narik apa ya uang publik buat dimasukkan dikelola dari ownernya gitu. Itu Kang Miun bagus sih. Jadi benar-benar Cancimen ini punya fondasi dulu gitu. Jadi nggak asal-asalan masuk. Nah ini kita masuk ke kolom komentar untuk bahas kolom komentar Kang Miun. Ini ada Dwi nih. Gimana cara dan apa yang membuat untuk memulai bisnis nih Kang Miun? Gimana pertanyaannya? Gimana cara dan apa yang membuat untuk memulai bisnis awal-awal mungkin? Oh, Ini gimana gitu dan apa ya untuk caranya? memulai bisnis sih sebenarnya teguhkan dulu niat kita ya. Niat kita apakah kita hanya ngikutin follow the trend atau kita memang pengen bener-bener niatnya kuat gitu dengan bisnis. Kalau hanya sebatas ikut-ikutan mendingan jangan bisnis. Karena nanti hasilnya pun jadi ambigu gitu, nggak akan jelas. Tapi kalau memang dari awal niatnya udah bisnis, coba dicek dulu riset marketnya gimana. Apakah ada marketnya nggak? Kalau ada marketnya, coba kita ngomongin tentang strategi marketnya gimana. Mulai dari 4P dulu lah. Kan ada 7P, biasanya 4P dulu. Produknya seperti apa? Apakah produknya kalau makanan enak apa enggak?
eye catching apa enggak, kemasannya oke apa enggak, atau kalau produknya jasa, apakah produk ini tuh sudah tervalidasi apa belum. Kalau fashion, apakah desain-desain yang digunakan udah oke apa belum, bahannya yang digunakan udah oke apa belum. Itu produk. Produk biasanya erat dengan price, harga. Jangan sampai kita perang-perang harga, tapi profitnya nggak ada gitu. Jadi cek dulu nih struktur harganya, harus perbaiki harga DBP-nya berapa, RBP-nya berapa, CBP-nya berapa, HPP, COGS, OPEX, CAPEX itu harus sudah clear tuh. Ngomongin price ya, ngomongin harga akhir. Terus promotion seperti apa. Nah, produk sama price aja kalau nggak ada promosi itu percuma gitu. Jadi itu harus dibarengi dengan promosi. Promosi harus tahu dulu place-nya, mau di mana nih promosinya. Mau di di media sosial, mau offline apa online. Ketika online juga dicek dulu below the line kah, above the line kah, mana yang mau kita garap dulu gitu. Jadi harus teman-teman, yang penting 4P itu tuh harus kita kuasain dulu gitu. Pokoknya kalau udah dengan ngomongin produk, ngomongin tentang harga. Ngomongin promotion itu ngomongin tentang place-nya juga gitu. Jangan sampai kita salah menempatkan promosi kita kayak gitu. Tuh. Nah, jadi setelah kita punya market research, kita punya strategi market, baru yang terakhir, kalau memang mentok di dana, ya tinggal cari investor atau bisa cari mitra gitu, atau bisa bikin sistem kita kerjasama dengan supplier, misalnya bisa nggak pembayarannya itu tempo 30 hari misalnya untuk pembayaran, kita ngambil bahan baku, kita pun sama nanti ke sana kayak gitu. Jadi pokoknya pahami input, proses, output itu pahami dulu untuk memulai bisnis sih. Oke, menarik teman-teman. Ini bisa dipelajari sebelum kita memulai terjun di bisnis seperti itu. Ini Kang Miun udah jam 8, mungkin di sini ada miss dari saya. Misalkan saya tanya untuk Kang Miun mobil atau motor, nanti Kang Miun pilih jawab dari dua tersebut salah satunya, seperti itu secara cepat ya Kang Miun ya. Ya. Ya, ini bisa dimulai ya Kang Miun ya. Boleh. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu investor atau entrepreneur? Entrepreneur. Oke. Cancimen atau lumpia basah Mas Miun nih? Cancimen dong. Sekarang. Terus TMIP atau TIP? FTIP. Oke. Nah, ini Ceko atau Warung Surabaya? Ceko sih. Ciseke atau GKPR? Ciseke dong. Renald Kasali atau Gita Wirjawan nih? Renald Kasali. Karena dari awal saya sama Renald Kasali dibantu. Oke, mantap. Elon Musk atau Mark Zuckerberg nih? Elon Musk. Produk lokal atau produk internasional? Internasional. Wih. Yang dari lokal. Ini masuk ke saham nih. Indofood atau Unilever nih Kang Milan? Unilever sih. FMCG kuat. Bank BCA atau Bank BRI? BCA. Tokopedia atau Bukalapak? Tokped. Oke, terus Carun Pokpan atau Java? Carun Pokpan. Mantap. Oke, dari saya cukup mungkin dari kuisnya. Mungkin ini tiba-tiba mungkin saham nata Carun Pokpan, Bukalapak. Itu bisa dipantau tuh Kang Miun buat investasi ke depan. Yang trading kita. Ini selanjutnya pertanyaan, apa sih yang mau dikatakan untuk Kang Miun di 5 tahun yang akan datang nih? Gimana?
apa yang mau dikatakan untuk Kang Miun di 5 tahun yang akan datang? Kalau misalkan IG Lab ini masih tersimpan lah buat Kang Miun 5 tahun ke depan tuh apa sih yang mau dikatakan buat Kang Miun buat 5 tahun ke depan gitu? Oh iya, ya tetap fokus pada target. Terus makasih udah berjuang selama 5 tahun ini, ke fokus ke apa namanya target perusahaan, target pribadi sama target keluarga gitu. Terima kasih sehingga di 5 tahun sekarang ini semuanya tercapai dan memiliki dampak yang besar. Terima kasih. Keren banget. Kita doakan Kang Miun 5 tahun ke depan bisa terwujud untuk mimpi-mimpinya lah. Jadi Kang Miun punya mimpi secara long term gitu, jangka panjang atau jangka pendeknya apa dulu nih yang harus dicapai gitu. Kita doakan nih Kang Miun biar 5 tahun ke depan bisa tercapai lah untuk mimpi-mimpinya. Mungkin Kang Miun ini udah 1 jam juga ya. Nanti Iya, next iya. mungkin Masih kita adakan lagi kolaborasi gitu. Saya pengen Trade Fastpreneur ini nanti punya kelas lah gitu untuk entrepreneur atau trader-trader pemula gitu yang mau terjun di bisnis UMKM atau bisnis apapun lah. Nanti Kang Miun bisa menjadi trainer atau sharing-sharing ilmunya terkait pelajaran yang bisa diambil nih untuk pebisnis-pebisnis pemula yang mau terjun gitu. Seperti itu ya Kang Miun ya. Bisa ya. Iya. Mungkin yang terakhir nih Kang Miun sebelum penutupan apa sih closing statementnya buat UMKM ini? Jadi misalkan teman-teman yang baru mau terjun nih di bisnis, apa sih untuk closing statementnya untuk Kang Miun seperti itu buat Ya. teman-teman? Closing statementnya, teman-teman keren, makasih sudah berjuang membangkitkan ekonomi Indonesia ya. Jangan pernah nyerah gitu. Sebenarnya kalau fokus dan konsisten pasti hasil bakal dicapai gitu. Terus jika sekarang lagi mengalami stagnan atau misalnya bingung mau pengembangan apa, eh, coba refreshing dulu, cari ide-ide, jangan jangan fokus terus itu akhirnya jadi kita bingung sendiri gitu. Nah, terus yang terakhir coba memperbanyak relasi, kemudian jangan jangan terlalu mendewakan produk gitu. Karena produk itu punya kurvanya sendiri, tapi juga fokus ke prosesnya sama mimpi. Bangun mimpi itu dari sekarang nih. Kita usaha yang sekarang jalan itu mau seperti apa nih di 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan seperti apa. Itu ditulis, kemudian fokus realisasiin itu mimpi itu gitu. Karena memang kita nggak tahu 1 tahun ke depan bakal seperti apa gitu. Jangan-jangan usaha yang kita anggap kecil ini di 5 tahun ke depan itu jadi usaha yang sangat besar gitu. Bahkan tidak hanya memberikan dampak untuk kita sendiri, itu juga memberikan dampak untuk keluarga, untuk orang di sekitar dan lain-lain seperti itu sih. Jadi jangan nyerah dan tetap fokus gitu, konsisten. Oke, makasih banyak Kang Miun untuk sharing-sharing ilmunya. Banyak sih untuk IG Live malam ini. Kang Miun udah sharing-sharing pengalamannya. Teman-teman bisa pelajari nih dari pengalaman Kang Miun yang udah dijalani seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa follow IG-nya untuk Kang Miun Rizky Ananda 15 atau Cancimen Food ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar dari pengalaman Kang Miun seperti itu. Mungkin next project kita adain kelas buat eksklusif kali ya untuk komunitas Trade Fastpreneur. Mungkin Kang Miun bisa menjadi narasumber lah seperti itu untuk sharing-sharing ilmunya seperti itu ya Kang Miun. Boleh. Kelas offline lah kalau bisa sambil ngobrol aja sharing. Sharing-sharing langsung offline gitu terkait entrepreneur lah. Iya. Jadi kita kopdar gitu, kita sharing-sharing ilmu, sekalian silaturahmi. Saya pengen sih UMKM di Indonesia ini next level, naik tingkat lah seperti itu. Jadi benar-benar kita support untuk UMKM di Indonesia seperti itu. Jadi benar-benar kita saling support lah gitu seperti itu. Mungkin udah 1 jam juga Kang Miun, terima kasih banyak atas
waktunya. Mungkin next kita kolaborasi lagi terkait sharing-sharing ilmunya Kang Gun ya. Ya. Seperti itu. Ya, makasih banyak atur nuhun Kang Gun. Nanti kita Atur nuhun. ya sukses selalu Juga Kang Gun. teman-teman yang udah standby sampai akhir. Ya, kasih Kang Gun. Bye. Yuk. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.